Dikisahkan ada seorang dokter gigi Suriah bernama Majid Naji. Setelah lulus kuliah, dia pergi ke Uni Emirat Arab untuk bekerja dan mendirikan klinik swasta. Dia menyewa sebuah klinik dan mulai membayar sewa bulanan, tetapi tak ada satupun yang datang ke kliniknya sampai uangnya pun habis. Ternyata benar, dalam waktu singkat semua uangnya pun habis. Pada saat itu, ia memikirkan untuk meminjam dari teman-temannya. Akan tetapi, tidak ada satupun yang mau meminjamkannya. Dia mulai memohon kepada pemilik kliniknya agar menunda pembayaran sewa untuk beberapa waktu. Lalu, si pemilik memberinya batas waktu. Setelah tenggat waktu yang telah disepakati berakhir, si pemilik memberitahunya bahwa mungkin dia akan membawa kasusnya ke pengadilan dan mengusirnya ke luar negeri setelah kliniknya tutup. Pada saat itu, Dr. Majid merasa bahwa dunia telah menjadi hitam di matanya. Di tengah keadaan itu, ayahnya dari Syria menghubunginya untuk menenangkannya dan mengatakan kepadanya bahwa dia membutuhkan sejumlah uang karena situasinya yang kurang stabil. Dr. Majid memasukkan tangannya ke dalam sakunya dan mengambil sisa uang terakhirnya. Lalu memberitahu ayahnya bahwa besok dia akan mengirimkan sejumlah uang. Lalu sang ayah berkata pada dirinya, "Setiap keadaan pasti ada masa sulitnya." Setelah Dr. Majid mengirim sejumlah uang ke ayahnya di Suriah, ia pergi ke pemilik rumah dan merayunya agar dapat menunda kasusnya. Akan tetapi, pemilik rumah menolak permintaannya. Maka ia menyadari sepenuhnya bahwa ia mengakhiri karirnya sebagai dokter gigi di negara itu sebelum dapat memulainya. Saat perjalanan pulang dari pemilik rumah, suster asisten kliniknya memanggilnya dan mengatakan kepadanya bahwa kliniknya sedang penuh dengan pasien baru dan memintanya untuk hadir secepatnya. Tapi ia mengira bahwa suster kliniknya hanya bercanda padanya. Ketika sang suster bersumpah bahwa ia jujur, ia bergegas menuju ke klinik dan menemukan ternyata apa yang dikatakan asisten kliniknya itu benar. Memang ada seorang laki-laki dan seluruh anggota keluarganya. Maka, ia langsung memeriksa dan merawat mereka. Lalu biaya pemeriksaan dan pengobatan mereka ternyata sama persis dengan biaya sewa klinik sebelumnya, ditambah jumlah uang yang pernah ia berikan ke ayahnya. Subhanallah. Sejak hari itu, kliniknya dipenuhi dengan pasien. Bahkan, Dr. Majid sendiri telah menjadi dokter terbesar di negeri Arab dan juga mempunyai program tetap di saluran televisi Arab, bahkan menjadi dokter pribadi bagi banyak selebriti di negeri Arab. Maka benarlah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka sambunglah silaturahmi. Muttafaq alaihi. Seorang dokter menganalisa seorang wanita muda yang berada di laboratorium rumah sakit pemerintah. Tiba-tiba, masuklah seorang wanita tua lalu putrinya yang masih muda, serta anak dari putrinya yang menempel di pangkuannya. Lalu ia berkata kepada dokter dengan sangat keras, "Kami ingin melakukan pengecekan gula untuk orang tua ini. Saya berharap kepada Allah agar ia terkena penyakit gula lalu mati, dan kami dapat beristirahat darinya." Kemudian putrinya meneriakkan kata-kata kasar kepada ibunya dan menarik tangannya dengan kuat sehingga hampir membuatnya terjatuh ke lantai. Sang dokter tidak bisa menahan amarahnya, lalu berkata, "Takutlah pada Allah terhadap ibu mertuamu, karena dia adalah ibu dari suamimu yang membimbingmu." Putrinya berkata dengan marah, "Pertama, ini ibuku, bukan ibu mertuaku. Dan kamu tidak mengetahui apa yang telah ia lakukan pada kami. Dia telah kehilangan akal sehatnya hingga ayah dan saudaraku memberikannya kepadaku agar aku menderita karenanya. Aku telah membawanya untuk tinggal bersamaku dan suamiku dari 5 tahun yang lalu. Yang saat itu suamiku bekerja sebagai buruh harian. Lalu sekarang dia menjadi seorang pengusaha. Dan kehidupan kami bangkit setelah kemiskinan. Maka dengan perlakuannya ini, aku takut suamiku akan menceraikanku lalu mengusirku dari rumahnya. Apakah kamu tahu? Dia pernah menyiram orang-orang dari teras rumah." Sang dokter terkejut dengan kata-kata provokatif putrinya. Meskipun demikian, dia tetap berbicara kepada ibunya dengan lembut dan sopan. Lalu, dia menasihati agar ibunya berbuat baik. Maka sang putri berkata kepadanya, "Jika tidak bisa membantuku atau membantunya, maka bawalah ia ke panti jompo." Kemudian sang dokter berpikir beberapa saat, lalu berkata kepada sang putri, "Saya akan memberimu istirahat sepenuhnya. Saya akan membawanya untuk tinggal bersama saya. Sekarang saya tinggal hanya dengan ibu dan adik laki-laki saya. Jika kamu merindukannya, hubungi saya di nomor telepon ini." Maka sang putri senang. Lalu ia meninggalkan rumah sakit seolah-olah muncul sebagai pemenang dari sebuah peperangan. Kemudian, dokter tersenyum kepada ibunya. Lalu ibunya berbicara kepadanya seperti gadis kecil. "Kebahagiaan atasmu.
Putriku memukulku dengan sangat puas di wajahku. Padahal aku menyiram air pada orang yang lewat dari teras karena memang cuaca sedang panas. Maka dokter memeluknya dan menangis ketika dia merasa seolah-olah berurusan dengan anak kecil yang tidak bersalah. Dan berkata kepadanya, "Jangan seperti itu ibuku. Setelah 1 jam atau lebih, ibu akan pergi bersamaku ke rumahku. Dan ibu akan sangat senang di sana." Sang dokter sangat senang ketika setelah dianalisis, ternyata ibunya tidak terkena diabetes. Setelah bekerja, ia membawanya ke rumah dan dikenalkan kepada ibunya, yang mana ibunya menerimanya dan merawatnya dengan baik seperti putrinya atau saudara perempuannya sendiri. Hanya dalam 2 minggu, tiba-tiba ibu dokter menelpon sang dokter dan berkata sambil tersenyum, "Hari ini aku tawarkan padamu 2 orang pelamar, yang satu sepupumu dan yang lain adalah tetanggamu, yang mana mereka berdua baru kembali dari luar negeri dan sedang menunggu tanggal untuk mengunjungi kita." Sang dokter tersenyum lalu berkata, "Subhanallah ibuku, sejak wanita ini datang ke rumah kita mendapat keputusan pengadilan hak asuh di negeri ini. Lalu aku dipromosikan dan sekarang ada 2 orang pelamar datang. Padahal aku berusia 30 tahun. Sungguh mulia wanita ini sehingga Allah menjadikannya sebagai sebab kegembiraan kita." Hanya berselang kurang dari 1 bulan, sang putri yang kejam menghubungi dokter dan meminta untuk menemui ibunya di rumahnya. Ketika dia menemui sang dokter, ia berkata kepadanya sambil menangis, "Di mana ibu saya, wahai dokter? Saya ingin mencium kakinya dan meminta maaf padanya. Karena saat dia meninggalkan rumah, tiba-tiba segala bencana menimpa kami. Perusahaan suami saya bangkrut. Sekarang ia di departemen kepolisian, maka dia harus bertanggung jawab atas konstruksi. Lalu anak saya sekarang berada di rumah sakit karena penyakit yang serius. Dan aku tidak bisa tidur karena mimpi yang menggangguku. Ketika ibu saya bersama kami, Allah memberkati kami anak, harta, ketenangan pikiran karena keberkahannya. Dan sekarang keberkahan itu hilang karena perlakuan kami yang buruk terhadapnya. Saya ingin ibu saya, kumohon dokter." Sementara itu sang ibu keluar dari kamar yang dikhususkan untuknya. Dan sang putri terkejut dengan kebersihan, keanggunan, dan cahaya yang terpancar dari wajahnya. Maka ia langsung memeluk putrinya seraya berkata, "Aku merindukanmu cintaku, dan juga pada rumah kita. Aku akan meminta izin dari putriku yang dokter dan juga ibunya agar aku kembali denganmu." وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Seorang laki-laki yang baik dari kalangan masyarakat Arab Saudi seakan menjadi seorang yang aneh dalam permasalahan di kantor pengadilan Arab Saudi. Masalah ini dikarenakan antara 2 saudara di kantor pengadilan. Namanya Hizan Al-Fayyidi. Dia adalah laki-laki yang sudah berumur. Dia menangis di kantor pengadilan sampai membasahi jenggotnya. Maka perihal apa yang membuatnya menangis? Apa yang membuat Hizan menangis ialah karena kalah dalam sebuah masalah yang jarang terjadi. Dia kalah di depan saudaranya untuk masalah hak asuh ibunya yang sudah tua rentan, yang hanya memiliki sebuah cincin dari tembaga. Yang dimaksud masalah di atas adalah persaingan dalam hak asuh ibunya untuk berbakti dan berkhidmah bukan karena sebuah harta yang dimiliki ibunya. Padahal, hak asuh ibunya dulu ada pada sang kakak yaitu Hizan, yang mana dia itu tinggalnya sendirian dan ketika dia sudah menginjak usia dewasa, datanglah saudaranya dari luar kota untuk mengambil ibunya supaya hidup bersama keluarganya. Tetapi, Hizan menolak dengan berdalih dia mampu merawat ibunya yang sudah tua rentan. Sampai terjadilah perselisihan dan mengharuskan mereka membawa kasus ini ke kantor pengadilan supaya hakim bisa menyelesaikan perselisihan di antaranya. Tetapi sampai beberapa kali sidang dan kedua saudara tersebut bersikeras mempertahankan hak asuh ibunya, hakim meminta untuk menghadirkan ibunya untuk ditanya. Maka keduanya saling bergantian membawa ibunya, serta untuk ditanya mana yang lebih baik untuk tinggal bersamanya. Kemudian ibunya berkata sambil memberi isyarat, "Ini mataku," yang sebelah memberi isyarat ke Hizan dan satunya lagi memberi isyarat ke saudaranya.
sampai hakim dibuat bingung untuk memutuskan sebuah perkara tersebut dan memutuskan dengan apa yang dilihatnya cocok. Maka keputusannya adalah ibunya tinggal bersama saudaranya yang lebih muda dari Hizan. Dia pun menyanggupi dalam hak asuhnya, dan inilah yang membuat Hizan bersedih. Betapa berharganya air mata Hizan, air mata kesedihan untuk merawat ibunya setelah dia tumbuh dewasa, serta betapa besar perjuangan seorang ibu yang mana telah membesarkan kedua anaknya dengan sebaik-baiknya pendidikan. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. Setelah hakim memutuskan perkara tersebut, sedangkan Hizan menangis, Hizan dikejutkan saudaranya untuk membawa saudaranya tinggal bersamanya dan juga bersama ibunya sampai akhir hayat. Kemudian, bahagialah ibunya dan bahagia pula Hizan karena dia akan berkhidmat sebaik mungkin dan dia pun akan melihat ibunya setiap hari. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون